Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk bertakwa itu tidaklah mudah. Walaupun konsepnya nampaknya mudah, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Karena kita ini punya nafsu. Ya, di dalam diri kita ini ada syaitan. Itulah beratnya kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Disitulah beratnya. Tapi hendaklah kita selalu ingat kepada azab siksa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mendurhakainya, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah SWT. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa. Namun Jibril terlihat begitu berbeda, raut wajahnya tak biasa. Maka Rasulullah bertanya, mengapa aku lihat wajahmu berubah wahai Jibril? Jawab malaikat Jibril, Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh para malaikat supaya dikobarkan, dinyalakan api neraka. Maka kata malaikat Jibril, tidak layak orang yang tahu betapa beratnya siksaan neraka itu, ya, dia tahu beratnya siksaan kubur, ya, tapi dia bersukaria, dia merasa aman dari siksaan kubur, dari siksaan neraka. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan padaku sifat neraka. Malaikat Jibril berkata, ketika Allah menjadikan neraka, Allah menyalakan api neraka, Allah panaskan api neraka itu selama 1000 tahun, sehingga api neraka itu berubah menjadi merah. Kemudian Allah panaskan lagi selama 1000 tahun, sehingga api neraka itu berubah warnanya menjadi putih. Kemudian Allah panaskan lagi selama 1000 tahun, kemudian api neraka itu berubah menjadi hitam. Maka neraka itu gelap, ya. Bayangkan siksa neraka udahlah pedih, gelap lagi, itu penderitaan luar biasa di dalam neraka itu, ya. Nah, panasnya neraka ini 70 kali dari panasnya dunia ini. 70 kali kelipatan panasnya, ya. Nah, maka malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, jika neraka itu terbuka sebesar lubang jarum saja, itu hawanya yang keluar itu membuat semua penduduk bumi ini terbakar. Kemudian malaikat Jibril berkata, andaikan baju ahli neraka itu digantung antara bumi dan langitnya, maka seluruh penduduk bumi ini mati kepanasan, ya, dan tersiksa karena bau busuknya, ya. Nah, demi Allah, kata malaikat Jibril, seandainya rantai pergelangan, satu pergelangan rantai dari neraka itu diletakkan di atas bukit, maka batu tanah semua akan mencair tembus sampai ke lapisan bumi yang ketujuh, ya. Nah, dan demi Allah, kata malaikat Jibril, seandainya orang disiksa di ujung barat, orang di ujung timur itu,
mati kepanasan. Ya. Begitu dahsyatnya neraka. Ya Allah, pernah Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi kau ke surga, lihat jalan-jalan menuju ke surga. Setelah itu kau pergi ke neraka, lihat jalan-jalan ke neraka. Malaikat Jibril pergi ke surga, melihat jalan-jalan ke surga. Kemudian dia pergi ke neraka, melihat jalan-jalan menuju ke neraka. Kemudian beliau menghadap Allah. Allah bertanya, wahai Jibril, bagaimana pendapatmu? Kata malaikat Jibril, ya Allah, setelah aku melihat neraka dan jalan-jalan menuju ke neraka, aku melihat surga dan jalan-jalan menuju ke surga, aku lihat rasanya tidak ada orang yang bisa masuk surga dan tidak ada orang yang bisa terhindar dari neraka. Artinya orang itu, syarat orang untuk masuk surga itu sangat berat sekali untuk dipenuhi oleh orang. Dan setiap orang itu susah untuk dapat menghindarkan dirinya dari neraka. Nah, apa sebabnya ini? Karena di dalam diri kita ini ada nafsu, ada syaitan. Inilah masalahnya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsumu itu selalu mengajak engkau durhaka pada Allah. Inna syaitan lil insa adu mubin. Dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sampai Nabi katakan, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Waktu itu beliau dan para sahabat baru pulang dari perang Badar. Perang Badar ini perang paling dahsyat, ya. Bayangkan 313 orang para sahabat itu melawan hampir 2000 tentara Abu Sufyan. Bayangkan betapa ekstranya. Ya, perjuangan begitu dahsyat dan luar biasa. Ya, sampai sahabat katakan, ya Rasulullah, apa perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar ini? Kata Rasulullah, ada, kata Rasulullah, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi memang sulit orang untuk mentaati Allah. Padahal Allah minta sholat 5 waktu, ya. Allah minta tutup aurat, ya. Allah minta kita berakhlak. Tapi itu tak mudah karena ada nafsu di dalam diri kita. Nah, inilah menunjukkan bahwa untuk mendapatkan surga itu tak mudah. Jadi jangan disepelekan. Ya, mau terhindar dari neraka itu tak mudah. Jangan disepelekan. Jadi betul-betul kita sungguh-sungguh, ya, kita berjuang, ya. Jangan kita ingin melakukan sesuatu yang ringan, yang mudah, ingin masuk surga. Tidak ada perjuangan, tidak ada mujahadah. Tidak boleh begitu. Ya, kita untuk dunia aja kita bekerja keras. Ya, bagi kita untuk dapatkan akhirat, ya. Nah, kemudian Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tidak orang, ya, yang masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung lagi, tidak ditanya-tanya, masuk surga tanpa hisab? Kata Rasulullah, ada Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu orang yang selalu mengenang-enang dosanya lalu dia menangis, ya. Dia ingat dosa-dosanya lalu dia menangis. Kemudian Rasulullah langsung mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, jadikan dua mataku ini, dua mata yang selalu mengalirkan air mata. Sebelum datang masanya, mata ini mengalirkan darah dan gigi menjadi bara. Ya Allah, Rasulullah aja takut, ya. Nah, seharusnya kita lebih takut lagi, ya. Kata Imam Al-Ghazali, ya, orang yang pantas tertawa di dunia ini adalah orang yang memang dia ini sudah dijamin bakal masuk surga. Sementara kita orang yang tidak ada jaminan masuk surga. Malah kita ini
besar kemungkinan masuk ke dalam neraka. Orang seperti kita ini harus selalu menangis dan menangis karena tidak ada kejaminan selamat. Imam Al-Ghazali bilang tak pantas orang macam kita ini harus dalam sering tertawa, terbahak-bahak. Tak pantas kata Imam Al-Ghazali. Orang seperti kita ini pantasnya selalu menangis dan menangis memohon ampun kepada Allah. Syekh Abu Nawas ya. Beliau adalah seorang syekh ya. Beliau selalu melantunkan doa syairnya. Ilahilas tulil firdaus si ala wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahabli batawafir zunubi fa innaka khafiru zambil azimi. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Orang-orang soleh terdahulu ya, mereka walaupun banyak ibadah tapi mereka takut sekali pada Allah, takut pada neraka Allah. Sampai Sayyidina Umar selalu berkata, ya Allah, kenapa kau jadikan aku manusia ya, kenapa kau tak jadikan aku burung saja? Berada di antara dua kemungkinan surga dan neraka itu sangat menakutkan sekali. Kalau kita ada rasa takut kepada Allah, takut pada neraka Allah, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang merasa takut, cemas waktu di dunia ini, takut kepada nerakanya Allah, maka di akhirat nanti Allah akan datangkan rasa aman. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang di dunia ini dia merasa aman saja, tenang saja, nanti di akhirat didatangkan rasa takut. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan kita rasa takut, Allah berikan kita hidayah, taufik untuk dapat mengamalkan agama ini. Allah berikan juga hidayah dan taufik kepada keluarga-keluarga kita, semuanya saudara-saudara kita, semoga semuanya selamat dari azab siksa api neraka, masuk ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, la takhtim alaina ya Allah bi sul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.